Perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Bisa kita lihat pada gambar. Dalam perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi bisa digambarkan dengan menggunakan sumbu X dan sumbu Y, yang mana dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1, apabila menggunakan satuan derajat, pada kuadran 1 dia mempunyai nilai lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat untuk kuadran 1. Dan apabila menggunakan satuan radian, pada kuadran 1 dia punya nilai lebih dari 0 dan kurang dari pi per 2. Kemudian pada kuadran 2, untuk satuan derajat, nilainya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Untuk satuan radian, punya nilai lebih dari pi per 2 kurang dari pi. Kemudian pada kuadran 3, dia punya nilai derajat atau untuk satuan derajat punya nilai lebih dari 180 dan kurang dari 270 derajat, atau dalam satuan radian dia mempunyai nilai lebih dari pi dan kurang dari 3 pi per 2. Kemudian untuk kuadran 4, pada kuadran 4 untuk satuan derajat dia punya nilai lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat, atau pada satuan radian dia punya nilai lebih dari 3 pi per 2 dan kurang dari 2 pi. Perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1 bisa kita lihat pada gambar. Untuk sumbu X dan sumbu Y pada kuadran 1 mempunyai nilai positif, yang mana pada sumbu X dia punya nilai positif atau nilai X positif, kemudian nilai Y dia positif, dan nilai R positif, atau pada kuadran 1 mempunyai nilai X, Y, dan R semuanya positif di kuadran 1. Pada kuadran 1 untuk nilai sin alfa punya nilai positif, cos alfa punya nilai positif, dan tan alfa punya nilai positif. Pada kuadran 1 perbandingan trigonometrinya adalah untuk cos 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Kemudian untuk sin 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Dan untuk tan 90 derajat min alfa itu sama dengan kotangen alfa. Nah, itu untuk aturan perbandingan pada kuadran 1. Perbandingan trigonometri sudut di kuadran 2. Bisa kita lihat pada gambar. Kuadran 2 terletak pada sumbu X negatif dan sumbu Y positif, dan nilai R positif, yang mana untuk nilai sin sendiri pada kuadran 2, sin alfa punya nilai positif, cos alfa punya nilai negatif, dan tan alfa punya nilai negatif. Dan sedangkan untuk perbandingan trigonometri sudut di kuadran 2, dia memiliki aturan untuk cos 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan min sin alfa. Kemudian untuk sin 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan cos alfa. Untuk tan 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan min kotangen alfa. Dan untuk nilai cos 180 derajat min alfa itu sama dengan min cos alfa. Dan untuk sin 180 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Dan untuk tan 180 derajat min alfa itu sama dengan min tan alfa. Nah, untuk aturan perbandingan trigonometri pada kuadran 2 maupun kuadran 1, aturan ini wajib dihafalkan supaya untuk mempermudah pengerjaan ketika menemukan soal perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Perbandingan trigonometri sudut di kuadran 3. Bisa kita lihat pada gambar. Di kuadran 3 dia terletak pada tanda bisa kita lihat pada gambar ya, ada tanda merah di sini, saya beri tanda. Nah, pada kuadran 3 untuk nilai X dan nilai Y, nilai sumbu X dan sumbu Y dia punya nilai negatif. Untuk Y, sumbu Y ini, kemudian X negatif, X dan Y negatif. Sedangkan untuk nilai R-nya dia punya nilai positif di kuadran 3. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa untuk kuadran 3 dia punya nilai sin alfa itu punya nilai negatif, kemudian cos alfa negatif, tan
alfa positif, sehingga didapat perbandingan trigonometri sudut di kuadran 3, yaitu bisa kita lihat pada tabel di sini. Untuk cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min cos alfa. Nah, kemudian untuk sin 180 ditambah alfa itu sama dengan min sin alfa, dan untuk tan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tan alfa. Nah, untuk perbandingan trigonometri sudut di kuadran 3 ini juga wajib dihafalkan supaya mempermudah pengerjaan ketika menemukan soal perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri sudut di kuadran 4 bisa kita lihat pada gambar kuadran 4. Saya beri tanda merah di sini. Nah, pada kuadran 4 untuk nilai Y atau sumbu Y dia punya nilai negatif, sedangkan nilai X dan R, sumbu X dan R ini dia punya nilai positif untuk kuadran 4, sehingga didapat pada kuadran 4 untuk sin alfa dia punya nilai negatif, kemudian cos alfa punya nilai positif, tan alfa punya nilai negatif, sehingga pada kuadran 4 didapat perbandingan trigonometri sudut untuk cos 360 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa, sedangkan untuk sin 360 derajat min alfa itu sama dengan min sin alfa, kemudian untuk tan 360 derajat min alfa itu sama dengan min tan alfa. Nah, itu untuk perbandingan trigonometri pada trigonometri sudut di kuadran 4. Nah, pada tabel ini baik kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 untuk perbandingan trigonometri sudutnya wajib dihafalkan agar mempermudah dalam pengerjaan soal perbandingan trigonometri sudut. Perbandingan trigonometri sudut negatif bisa kita lihat pada gambar. Apabila ditemukan nilai sudut negatif yang mana di situ untuk nilai sumbu Y-nya sendiri dia punya nilai negatif, sedangkan nilai X dan R-nya positif, maka didapat perbandingan untuk cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa, kemudian untuk sin negatif alfa sama dengan min sin alfa, dan untuk tan negatif alfa itu sama dengan min tan alfa. Nah, untuk nilai perbandingan pada sudut negatif ini juga wajib dihafalkan agar ketika menemukan soal perbandingan trigonometri bisa mengerjakannya dengan mudah. Itu sekilas tentang penjelasan perbandingan trigonometri sudut relasi baik kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 maupun kuadran 4 ataupun sudut negatif. Contoh soal dari perbandingan trigonometri sudut-sudut relasi. Ya, untuk contoh soalnya sendiri bisa kita lihat. Untuk contoh perbandingan trigonometri sudut-sudut relasi bisa kita lihat pada gambar. Ya. Di sini ada soal tentukan nilai dari sin 135 derajat, kemudian cos 210 derajat dan tan 315 derajat, kemudian cos negatif 60 derajat. Nah, kita cari satu persatu. Yang pertama, kita cari nilai dari sin 135. Sin 135 derajat. Nah, sin 135 derajat dia terletak pada kuadran 2. Maka bisa kita gunakan aturan pada perbandingan trigonometri sudut pada kuadran 2, yaitu sin dalam kurung 180 derajat min alfa. Atau untuk alfa ini nanti kita ganti dengan nilai hasil dari pengurangan 180 dikurangi 135. Maka hasilnya adalah sin dalam kurung 180 derajat min 45 derajat. Nah, maka nanti yang kita gunakan untuk mencari nilai dari derajatnya adalah menggunakan nilai alfa ini, yang mana alfa ini hasil dari pengurangan 180 dikurangi 135. Maka didapat sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat pada sudut istimewa dia punya nilai setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ini bisa dilihat pada tabel perbandingan sudut istimewa, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, ya. Ya, kemudian untuk nilai dari cos 210 derajat. Ya,
cos 210, nilai 210 dia terletak pada kuadran 3, maka gunakan aturan pada kuadran 3 yang mana bisa kita gunakan untuk nilai cos, yaitu cos dalam kurung 180 derajat ditambah alfa. Nah, cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min cos alfa ya. Jadi pada kuadran 3 untuk cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min cos alfa. Nah, untuk menentukan nilai alfa ini maka tinggal kalian kurangkan 210 dikurangi 180. Hasilnya adalah 30. Maka alfa ini kalian ganti dengan nilai 30 derajat, maka sama dengan min cos 30 derajat. Nah, kemudian tinggal dicari cos 30 derajat. Sebelumnya sudah saya jelaskan pada sudut istimewa pada trigonometri, yang mana untuk cos 30 dia mempunyai nilai setengah akar 3. Maka tinggal kita tulis. Nah, karena di sini min, maka tulis min setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini didapat pada aturan di sudut-sudut istimewa pada trigonometri ya. Kemudian yang ketiga untuk nilai tan 315. Tan 315 kita tulis tan 315 derajat. Nah, 315 derajat dia ini terletak pada kuadran 4, mempunyai nilai tertinggi 360 dan lebih dari 270 ya. Nah, karena 315 ini berada pada kuadran 4, maka gunakan aturan pada kuadran 4, yang mana untuk tan sama dengan bisa kita gunakan tan dalam kurung 360 derajat dikurangi alfa ya. Nah, pada kuadran 4 untuk nilai tan dia punya nilai min tan alfa. Nah, alfa ini didapat dengan cara 360 dikurangi dengan 315. Hasilnya adalah 45. Maka untuk alfanya diganti dengan 45 derajat sama dengan min tan 45 derajat. Nah, kemudian tinggal dicek lagi atau dilihat pada tabel sudut-sudut istimewa pada bagian tan untuk nilai 45 derajat dia punya nilai 1, maka tinggal ditulis. Nah, karena di sini ada minnya maka ditulis min 1. Karena pada tan 45 dia punya nilai 1. Kemudian yang terakhir untuk cos min 60 derajat ya. Untuk cos min 60 derajat sudut negatif ya. Untuk perbandingan trigonometri sudut-sudut negatif bisa dilihat bahwa aturannya di situ untuk cos min 60 derajat, cosnya sendiri dia menjadi atau mempunyai nilai positif yang mana sama dengan cos 60 derajat. Nah, bisa dilihat lagi untuk penjelasannya pada perbandingan perbandingan trigonometri sudut negatif. Di situ sudah saya sediakan tabel perbandingannya. Nah, untuk cos min 60 dia yang tadinya sudutnya bernilai negatif, karena di sini pada perbandingan trigonometri sudut negatif untuk nilai cosnya sendiri dia mempunyai nilai positif, maka cos 60 tinggal dicari karena bernilai positif, maka hasilnya adalah setengah. Setengah ini didapat atau bisa dilihat pada tabel sudut-sudut istimewa. Nah, itu untuk contoh soal dari perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi baik di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menentukan kuadran 1 ataupun 2 ataupun 3, 4 itu dilihat pada sudut yang ditanyakan. Kalau misalnya sudutnya antara rentan nilai 0 sampai dengan 90 maka terletak pada kuadran 1. Kemudian dari 90 sampai dengan 180 maka terletak pada kuadran 2. Kalau misalkan 180 sampai dengan 270 maka terletak pada kuadran 3. Nah, kalau misalkan 270 sampai dengan 360 maka terletak pada kuadran 4. Nah, ketika sudah menentukan kuadrannya maka gunakan aturan pada masing-masing kuadran. Di situ sudah disediakan aturan dan perbandingannya. Untuk aturan-aturannya bisa dilihat pada materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk kuadran 1, 2, 3, 4.